semua. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Miss. Baik, Miss. Sehat. Sehat ya, semua sehat ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Miss harap semua ambil posisi yang baik. Ya, kamera, handphone, atau laptop kamu diletakkan sejajar dengan wajah kamu ya. Supaya selama mengikuti pembelajaran semua dapat mengikutinya dengan baik. Dan Miss harap jangan mematikan kamera ya nak ya. Bisa? Bisa, Miss. Ya, silakan kamu isi absen di Mentimeter yang sudah Miss kirimkan di Sekolah tadi. Atau di WA grup kita sudah tadi saya kirimkan. Silakan diisi. Ya, baik, kita lanjut dengan doa pembuka. Hari ini siapa yang mau memimpin? Siapa? Saya, Miss. Kezia, Miss. Ya, silakan Keisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, kami belajar. Tuhan, dan Tuhan, dan kita. Tuhan, sama juga guru Tuhan, sampai kami benar-benar ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Keisha. Nah, teman-teman, seperti biasa untuk menambah atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, ambil sikap yang baik. Selama Miss putar lagunya, kalian tidak usah mengaktifkan mikrofonnya. Berkibarlah benderaku, damai suci dan perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tegak pujaan bangsa, siapa berani memburu dan hendak serta rakyatku membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Masih ada yang mengingat materinya? Mengenai apa? Mengenai teks laporan observasi, Miss. Ya, mengenai apa saja yang sudah kita bahas? Tentang Pengertian pengertian dan ciri-cirinya. Ya, mengenai pengertian, kemudian ciri-cirinya ya nak ya. Ciri isi dalam teks laporan hasil observasi. Ya, atau kita akan melanjutkan kembali tentang teks laporan hasil observasi di bagian atau KD 3.4.7, bagian keterampilannya ya, yaitu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Ya nak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian diharapkan mampu menentukan gagasan pokok di masing-masing setiap paragraf, kemudian menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan urutan gagasan pokok yang sudah kalian temukan terlebih dahulu. Ya nak ya? Nah, kira-kira apa manfaat dari mengapa kita harus mempelajari menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi? Manfaatnya apa? Kezia, Miss. Ya, Kezia? Agar mengetahui informasi yang ada dalam teks observasi. Oke, bagus ya. Agar mengetahui informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, bukan hanya dalam teks laporan hasil observasi saja ya, nak ya. Manfaat kita mempelajari materi hari ini agar kalian, kita semua mampu mempermudah atau mencermati sebuah teks ya, baik teks laporan hasil observasi maupun teks yang lain. Menampilkan langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Nanti yang pertama, Miss akan menampilkan teks laporan hasil observasi.
ada materi juga, kemudian nanti ada pembagian kelompok, kalian akan diskusi kelompok dalam breakout rooms, mendiskusikan LKPD, selanjutnya setelah selesai diskusi, kalian presentasi kelompok dan melakukan evaluasi. Paham untuk langkah kegiatan kita hari ini? Paham, Miss. Miss. Kalian untuk membaca teksnya dalam hati, atau ini sudah Miss kirim juga sih di sekolah kita, boleh kalian lihat dulu juga di sekolah. Miss kasih waktu untuk kalian membacanya. Baik, semua sudah membaca ya? Sudah, Miss. Sudah ya? Nah, teman-teman, teks tersebut mengenai apa? Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Eceng gondok. Eceng gondok, Miss. Iya, eceng gondok ya. Nah, dari teks tersebut terdiri dari 4 paragraf ya. Iya, Miss. Ya, Ya, sekarang Miss. kita mau menyimpulkan teks tersebut dengan yang pertama sekali kita menentukan gagasan pokok ya dari masing-masing paragraf. Yang dimaksud dengan kesimpulan itu apa? Yoselin mau coba jawab, Miss. Ya, Yoselin. Menurut saya, kesimpulan itu adalah intisari atau ringkasan dari seluruh teks. Itu ya, simpulan adalah pernyataan ringkas dan padat ya yang mewakili seluruh isi teks, atau benar juga yang tadi disampaikan oleh teman kita Yoselin. Nah, sekarang bagaimana cara membuat simpulan? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuat simpulan? Pertama-tama pastinya kita membaca teksnya terlebih dahulu, lalu kita mencari dan mencermati setiap gagasan pokok dari setiap paragraf, lalu kita kumpulkan menjadi satu kalimat atau paragraf yang menjadi simpulan. Oke, bagus. Dari jawaban Kesia, tadi Cynthia raise hand. Iya, Miss. Ya, Jadi silakan. pertama kita harus membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan kalimat utama dari tiap paragraf dan ide pokoknya. Seperti itu, Miss. Oke, bagus, sama juga dengan Kesia ya. Nah, pasti tentunya kita harus membaca dulu ya. Membaca dulu teksnya. Ya, Nak ya. Setelah itu, kita menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Setelah itu, setelah sudah muncul atau kita temukan ide pokoknya atau gagasan pokoknya, kita rangkailah dia. Coba dibaca siapa yang mau menentukan kalimat utamanya yang ada di paragraf 1. Kesia? Menurut saya, Miss, di paragraf pertama, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu eceng gondok atau Escherichia rasis plus masuk dalam kelompok gulma perairan, tanaman perairan. Itu kalimat utamanya. Ini bagaimana kalimat utamanya? Pada kalimat pertama. Benar. Oke, di kalimat pertama. Pertama. Kalimat pertama ya. Eceng gondok memiliki 2 macam cara untuk berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas yang berada di atas akar. Baik, kemudian gagasan pokoknya apa? Cara berkembang eceng gondok, Miss. Ya, cara berkembang biak tanaman eceng gondok. Oke, bagus. Bisa? Bisa, Miss. Bisa, Nah, Miss. sekarang kita akan mengerjakan latihan secara berkelompok. Miss akan bagi kalian ke dalam kelompok. Yes. Oke, teman-teman, menurut saya di paragraf pertama kalimat utamanya berada di awal. Gimana dengan teman-teman yang lain?
Saya sependapat. Alasan Ya, bagus. pokoknya itu buah manggis yang khas. Oke. Buah manggis yang khas sudah pas kan? Ada 5. Buah manggis yang khas. Kesimpulan Berarti semua di awal kan? Semua sudah bergabung kembali. Tadi kalian sudah berdiskusi. Sekarang Miss minta perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Selamat pagi, Miss dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang dibahas pada teks tersebut adalah buah manggis. Kalau paragraf pertama, kalimat utamanya itu adalah manggis atau Garcinia mangostanae merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Gagasan ide pokoknya itu adalah buah manggis. Kalau paragraf kedua, kalimat utamanya itu adalah pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Ide pokoknya itu adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Oke, baik. Kita akan memberitahukan hasil diskusi di kelompok 1. Menurut kami di paragraf yang ketiga, itu kalimat utamanya terletak di awal, yaitu manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Lalu ide pokoknya merupakan ciri khusus bunga manggis. Paragraf keempat, menurut kami kalimat utamanya adalah di awal, yaitu buah manggis memiliki beberapa manfaat, dan ide pokoknya adalah manfaat buah manggis. Oke, bagus. Terima kasih, Yoselin. Ada yang mau menanggapi? Jawaban Yoselin sama jawaban kelompok kalian, Miss. Oke, sama dengan jawaban kelompok Fania. Kelompok Kesia, ya silakan Kesia. Kesimpulannya, manggis merupakan buah asli dari Indonesia dan memiliki ciri khusus yang sangat unik dan banyak kandungan di dalamnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Silahkan dibuka scolanya atau WA grup kita. Di situ sudah saya bagikan linknya untuk mengerjakan evaluasi. Kesia, Febrika di peringkat 4 dan 5. Ya, waktunya tidak banyak ya, Nak ya. Segera diselesaikan. Baik, nah sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bagaimana perasaannya mengikuti materi hari ini? Semua senang? Ya, Senang ya, tentunya juga ya dengan hasil evaluasinya ya. Cukup memuaskan ya, Fania? Iya, Miss. Oke. Nah, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup, Nak? Ya, Miss. Ya, Kesia. Pembelajaran kali ini kita belajar tentang menyimpulkan hasil hasil kesimpulan teks. Nah, teman-teman, sampai di sini materi kita. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas menelaah struktur, menelaah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Persiapkan dirimu untuk materi selanjutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa yang dipimpin oleh hari ini oleh Franjo. Oke, teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan berkatilah Miss Ratna yang telah mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Baik, segera bergabung di materi selanjutnya ya, pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Nak. Selamat pagi. Terima kasih, Miss. Terima kasih semua.